camat beserta tim penggerak PKK kecamatan, kemudian Bu Lurah beserta Pak Lurahnya. Ndredeg ya Bu, saya juga ndredeg loh Bu. Apa dikira saya itu ndak ndredeg? Saya sih ya ndredeg. Kenapa ndredeg? Lawang saya itu ya sebelumnya bukan ibu bupati, ya toh, kayak baru sekarang ini jadi ibu bupati, kayak harus suamutan keluwiling. Ya, ndak apa-apa Bu, nanti lama-lama ya tetap ndredeg. Cuman kan yang penting santun, yang penting napa malih? Pokoknya sopan saja Bu. Insya Allah ya baik-baik saja. Kemudian yang saya hormati Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek, saya itu baru menghafalkan kalau tentara tingkat kecamatan itu apa. Besok kemarin ingat, sekarang lupa lagi. Aduh. Ya. Yang saya hormati Pak RT yang sakit rawu, kemudian Bapak perangkat, kemudian Bapak Ibu penerima baksos, Mbah Mudi, Mbah Kum, kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan juga Ibu tim penggerak PKK Desa Tumpuk, kemudian yang saya hormati luar biasa tim saya, tim penggerak PKK Kabupaten, ada Bu Sugeng, Bu Ifrotul, Bu Waning, Bu Rusdiana. Bu Rusdiana ini istrinya Pak Henry, dinas PU. Jadi kalau jalannya Tasik Wawon, mungkin nagihnya ke situ, ya, ke Bu Rusdiana. Kemudian sebelahnya sinten Bu? Oh, Bu Titin, je. Luar biasa, matur suwun Bu Titin saged keliling-keliling bersama kami. Kemudian ada Bu Budi, matur suwun. Tepangan riyen nggih. Dipun tepangaken, saya istrinya Pak Giri. Saya Bu Giri. Kalau dulu waktu masih SMA, SMP, saya biasa dipanggil Mbak Susi. Nama saya Susilowati. Nggih. Saya lahir dan dibesarkan di Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Asli tus saestu. Kemudian saya kuliah dan bekerja di Surabaya. Alhamdulillah kita dikaruniai 4 orang putra dan putri. Kemudian yang setunggal mboten saged ngenger, jadi tinggal 3. Alhamdulillah semuanya sehat, baik-baik saja. Yang pertama kuliah di Bandung di Unpad, kemudian yang kedua di UNER Surabaya, kemudian ingkang terakhir di Pondok Asalan Solo. Nggih. Cekap nggih ngaten kemawon kenalanipun. Pak Lurah, matur suwun sambutannya, saya sudah wirik-wirik tadi umbul-umbulnya. Desa Tumpuk apa tadi? Tulisannya apa tadi Pak? Maju dan religius. Alhamdulillah. Kalau maju tok nggak religius nanti juga nggak bagus. Alhamdulillah slogannya luar biasa Pak Lurah, matur suwun. Tadi juga sudah wirik-wirik di sini Pak perangkat. Ibu tim penggerak PKK desanya juga luar biasa. Nyuwun pangapunten sebelumnya karena Mas Giri boten saged hadir di sini di tengah-tengah panjenengan, padahal saya itu sudah mewanti-wanti dan saya sudah sepakat sama timnya Mas Giri bahwa kami sudah menjadwalkan bersama-sama ketika PKK mengadakan baksos. Mas Giri sama Bunda Lisdiarita kita jadwalkan juga. Kenapa? Kalau nanti nunggu jadwalnya Mas Giri sendiri itu luang Pak. Kenapa? Karena tamunya itu ya nggak mandek-mandek. Jadi memang saya sama timnya Mas Giri sama timnya Bu Lisdiarita pastinya sepakat dan agak saya paksakan untuk menyapa seluruh desa 307 desa. Dilalah kesaningalah kok ya hari ini tidak bisa hadir.
nyuwun pangapunten nggih. Kemudian Mbak Uti, Mbah Kung, kami tim penggerak PKK Kabupaten alhamdulillah saged sedekah sedikit-sedikit karena kami masih belajar. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita adakan lagi, mudah-mudahan ada tambahan yang menerima, ada tambahan isinya. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah masalah stunting. Mumpung ada bapak-bapaknya juga, jadi masalah stunting ini adalah memang masalah nasional. Sebenarnya juga seluruh dunia, bahkan cuman kalau di Asia itu Indonesia itu menduduki peringkat kelima kalau menurut itu. Jadi kemudian apa itu stunting? Stunting itu adalah ketika tinggi badannya anak-anak itu di bawah rata-rata anak seusianya. Kalau bayi lahir itu biasanya panjangnya itu adalah panjang atau tingginya itu adalah 48 cm. Kalau misalkan di bawah itu kemungkinan stunting. Kemudian berat badannya itu adalah paling sedikit 2,5 kilo. Penyebabnya apa? Banyak faktor, misalkan gizi, kemudian perkawinan di bawah 19 tahun. Nah, di Kecamatan Sawu ini dari seluruh Ponorogo, dari seluruh kecamatan, di Kecamatan Sawu ini menduduki peringkat kedua terbanyak perkawinan dini. Penyebabnya banyak sekali. Nyuwun pangapunten, saya harus menyampaikan apa adanya. Dari data itu, penyebab perkawinan dini itu adalah hamil duluan. Nyuwun pangapunten, karena ini tugas kita bersama-sama, terutama orang tua, bapak, ibu lebih mendekatkan lagi ke anak-anak. Insya Allah kalau anak-anak itu dekat sama kita, ada punya rasa menjaga diri untuk dirinya sendiri, juga untuk orang tua. Makanya nyuwun pangapunten, kita harus sebagai orang tua tidak sepenuhnya kejadian itu adalah kesalahan anak-anak. Pasti kita sebagai orang tua pasti ikut andil di dalam kesalahan itu. Jadi minta tolong ke orang tua, ke bapak, ibu, pengawasan, pendekatan terutama ke putra-putrinya ditingkatkan lagi, karena justru kejadian hamil di luar nikah itu adalah selama masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini barangkali bapak ibunya masuk di luar, anak-anak di rumah, kemudian juga kalau misalkan sekolah daringnya sudah selesai barangkali bingung mau ngapain, sehingga ada main di luar atau gimana. Jadi intinya adalah tidak adanya kegiatan yang positif untuk anak-anak, jadi kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kalau imbasnya apa kalau anak-anak remaja ini hamil di luar nikah dan sebelum usia 19 tahun adalah putra-putri yang dihasilkan nanti juga akan stunting. Kenapa? Karena kan ibunya sendiri kan masih usia tumbuh kembang. Jadi kalau di bawah 19 tahun, ibunya ini masih masa pertumbuhan juga. Jadi kalau misalkan hamil, kebutuhan gizinya ini selain untuk ibunya, juga untuk anak yang di dalam perutnya. Jadi kenapa itu akhirnya terjadi stunting? Banyak sekali faktor, salah satunya itu. Yang saya tekankan di Kecamatan Sawu adalah karena tingkat perkawinan sebelum usia 19 tahun ini tinggi. Berapa persen tadi, kalau nggak salah 14 atau 16% gitu. Jadi nanti PKK apa yang bisa kami lakukan dari tim penggerak PKK Kabupaten? Yang pertama akan kita lakukan adalah sosialisasi edukasi ke kecamatan. Nah, nanti ada tim Pokja 4 Pokja 4 ada Bu Rusdiana,
nanti akan ada sosialisasi mengenai stunting, mengenai posyandu, juga mengenai TB. Nanti dululah mengajak Pokja 4 untuk menerima sosialisasi edukasi dari tim penggerak PKK kabupaten, nanti di kecamatan. Terus kemudian selain daripada itu, untuk menghindari terjadinya stunting ini akan ada pendampingan ke setiap ibu-ibu yang hamil, dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ke calon pengantin. Kalau misalkan ada juga begini, ada juga menikah sebelum usia 19 tahun karena berpacaran, karena sudah runtang-runtuh, orang tua tidak enak sama tetangga, sama lingkungan, akhirnya dinikahkan. Nah, sebaiknya nanti kehamilannya ditunda setelah usia 19 tahun. Pakai nanti ada konseling, ada pendampingan dari tim penggerak PKK desa, kemudian Bu Bidan atau perawat, kemudian dari dinas KB. Ini untuk menghindari terjadinya stunting. Bapak-bapak juga harus perso. Kenapa? Sebelum terlambat, bapak-bapak harus tahu juga biar bisa memberitahukan ke putra-putrinya. Karena kalau sudah kadung stunting nanti eman-eman, cucunya stunting, tingginya enggak seperti biasanya teman-temannya. Nah, kemudian kalau sudah besar nanti stunting itu gampang sakit. Hujan-hujanan sedikit nanti batuk, pilek gitu. Nah, kalau gampang sakit otomatis juga otaknya, kecerdasannya juga kurang. Jadi begitu, mohon pengertiannya, kesadarannya bahwa putra-putri kita ini adalah aset kita ke depan. Jadi kalau misalkan putra-putrinya atau cucu-cucunya nanti bagus, kan seneng ya, misalkan jadi gantikan bapak-bapak yang di depan ini. Pasti nanti suatu saat kita akan pensiun, yang kemudian yang akan menggantikan juga putra-putrinya panjenengan semuanya. Tentu toh? Alhamdulillah, nanti bisa jadi Pak Sekda, kemudian Pak Camat, Bu Wabud, nanti kemudian Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Dandim juga, semuanya peluangnya semuanya ada. Jadi monggo bapak-bapak yang selama ini tidak aware, tidak peduli, mulai sekarang harus peduli bahwa anak-anak itu adalah aset kita, masa depan kita. Ngaten kemawon yang saged aturaken, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.